Ada beberapa pertanyaan yang mewakili teman-teman Tendik. Ini unit penempatan untuk formasi yang 7453. Kita lihat sekilas ya. Coba teman-teman lihat ya. Jadi pertanyaannya, apakah yang di luar atau pihak dari non-ASN yang ada di satuan pendidikan bisa juga mendaftar di kota kami di itu? Kemarin itu kami dari BKD meminta dan berulang-ulang kali kami menghantui mendonor ini OPD agar mengusulkan kuota formasi sesuai dengan jumlah non-ASN. Berdasarkan data kuota untuk P3 kita di tahun 2024 ini guru yaitu 5.210. Sedangkan terakomodir di SK Sekda itu sekitar 2.176. Jadi kalau hitungan matematika ini Bu ya sudah bisa dipastikan ini lulus semua ketika memenuhi syarat. Pertanyaan saya yang selanjutnya Bu Kabid, bisakah yang kuota yang tersisa ini yang sekitar 2.000 lebih kita berikan kesempatan kepada teman-teman guru yang lain dengan mungkin dasar persyaratannya mungkin SK bayar atau SK apa Bu? Karena kan kuota dari hitungan kuota berlebihan ini Bu Kabid. Ini hanya saya menyampaikan, semoga bisa supaya teman-teman yang lain bisa punya kesempatan untuk lulus di PDK tahun ini. Terima kasih. Ya, maafkan ini karena jawaban saya pahit. Tidak bisa, Pak. Kalau pengusulan kuota ini kan berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau lebih, karena memang kuotanya tersedia, anjapnya ada. Ya, kami kan mengakomodir usulan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi lain kebutuhan, lain persyaratan. Itu nggak sama. Ya, kalau persyaratan non-ASN, kami harus menggunakan SK non-ASN. SK bayar Pak, saya harus terus terang, nggak pernah terlapor ke kami. Bagaimana kami mau mengidentifikasi, memverifikasi hal yang kami tidak ketahui? Itu yang pertama. Yang kedua, SK bayar itu bukan SK non-ASN. Itu SK untuk alasan dasar membayar. Yang kami gunakan adalah, kembali lagi, SK non-ASN berlaku sama untuk seluruh OPD. Cuman kebetulan distrik formasinya adalah guru. Jadi SK bayar kami tidak akomodir. Alasan yang pertama. Yang kedua, SK non-ASN yang kami berlakukan adalah SK yang berlaku 1 tahun. SK bayar kan per 6 bulan ya. Jadi seingat saya sudah pernah jawab ini waktu diundang sosialisasi oleh KPGTK di Granimawan menghadirkan Kacabdis. Bertanya juga tentang SK bayar. Ini juga sudah saya jawab ke Kasubag Umum kemarin, kami tidak akomodir SK bayar. Nah, di sini mungkin kami sangat amat membutuhkan ini pendampingan pada saat pendaftaran, karena jangan sampai kami mendaftar tidak sesuai dengan anjap yang seharusnya. Dan sangat kami mohon kepada Pak Kasubag, Pak Kadis, untuk kami didampingi, benar-benar didampingi, jangan sampai kami salah daftar. Yang kedua, masalah SK. Salah satu persyaratan untuk upload pendaftaran ada SK Sekda. Nah, di sini SK admin SK Sekda itu yang saya mau pertanyakan, di tahun 2024 itu ada 2 SK yang terbit. Nah, ini kami mau tahu SK apa yang kami akan upload. Apakah SK yang awal atau SK perubahan? Yang kedua, yang ketiga, tadi kan SK admin Sekda. Nah, selanjutnya di sini SK outsourcing. Nah, di sini salah satu persyaratannya juga adalah SK outsourcing. Teman-teman, SK outsourcing ini apa yang harus diupload pada saat pendaftaran? Karena setahu kita SK outsourcing itu bukan SK Sekda. Yang keempat ini mungkin kita ketahui bahwa kriteria 3 prioritas yang utama pada saat pendaftaran. Di sini ada THK 2 non-ASN yang terdaftar BKN, kemudian non-ASN yang sudah bekerja 2 tahun dan aktif sampai sekarang. Nah, yang kita ketahui bahwa di Dinas Pendidikan Provinsi itu ada 3 unsur Ibu Kabid. Yang pertama non-ASN tendik yang ada di sekolah, non-ASN admin yang ada di induk, yang ketiga itu non-ASN outsourcing. Nah, di sini yang saya mau pertanyakan,
Di sini saya lihat kuotanya itu 7 untuk pendaftar khusus kualifikasi S1. Nah, kuota 7 itu apakah 3 unsur ini bisa mendaftar di satu formasi itu? Misalkan di subbab keuangan. Nah, apakah dari teknis sekolah ataupun di luar dari induk itu bisa mendaftar di satu formasi itu? Jadi pertanyaannya, apakah yang di luar atau pihak dari non-ASN yang ada di satuan pendidikan bisa juga mendaftar di kota kami, di induk? 2 SK dalam 1 tahun, biasa gitu. Kalau ada perubahan ya, SK yang diupload adalah SK terakhir dong, ya. Jadi SK terbaru. Kemudian OS bukan tanda tangan Sekda. Nah, kalau outsourcing ini kayaknya perlu dulu kita identifikasi nih. Ini OS ini kerjasama dengan pihak ketiga atau langsung kontrak dengan dinas. Kalau kerjasama dengan pihak ketiga, ini saya ragu bisa diakomodir. Kenapa? Kalau kerjasama dengan pihak ketiga kan berarti bukan orang di dalam dong ya. Kalau ada kendala, pihak ketiga bisa langsung lakukan rotasi, berubah, tidak terdaftar. Tetapi kalau kerjasama langsung dengan kepala dinas, setahu saya sih kan ada SPK-nya, tanda tangan kepala dinas. Iya kan? Berarti aman ya? Iya, bisa SPK. Cuman memang di OPD lain itu ada yang membuatkan SKOS. Jadi SPK-nya didasarkan dari SK. Itu ada ya. Tapi nanti ini saya kira SPK juga kita akomodir lah ya. Yang penting memang sesuai. Oke? Kemudian apakah bisa dari luar mendaftar di formasi di keuangan? Nah, saya bingung nih, kalau kita yang membantu bikin rumahnya, harusnya kan kita tahu. Membuat formasi itu didasarkan dari mapping ASN. Berarti pada saat kita mapping 7 orang di keuangan, pasti kita sudah tahu dong kualifikasi pendidikan siapa yang nanti kita arahkan untuk daftar di situ. Pasti begitu kan bagian kepegawaian Bu ya? Ya, jadi kita kan identifikasi karena kemarin itu kami dari BKD meminta dan berulang-ulang kali kami menghantui mendonor ini OPD agar mengusulkan kuota formasi sesuai dengan jumlah non-ASN yang pertama. Yang kedua, lakukan mapping. Jadi mondar-mandir nih, bagian OPD kepegawaian bagian OPD ini mondar-mandir ke Biro Hortala untuk melihat kota jabatan. Dia kan lihat nih, ada ABK-nya. Dan pasti pada saat mereka menyusun, itu mereka melakukan penyesuaian dengan non-ASN existing di situ. Ya kan nggak mungkin dia pikirkan, oh nanti bisa bayang-bayangkan nanti ini yang daftar di keuangan itu dari Luhut Timur. Pasti tidak. Pasti yang mereka pikirkan mendaftar, yang akan daftar di situ adalah teman-teman non-ASN yang existing, yang sudah paham pekerjaan di situ. Kan kira-kira sederhananya begitu. Ya, jadi bukan tidak bisa daftar. Bisa ya mungkin, tetapi kan kita minta ini, kembali saya ulangi, satu non-ASN, satu pintu. Jadi kalau sudah disiapkan, sudah di mapping sama bagian kepegawaian, teman-teman misalnya yang di Selayar, masa iya rumahnya di Selayar berdaftar di Makassar? Kan enggak lah ya. Kalau saya bukan nggak bisa, tetapi kami sangat menghimbau, sangat mengarahkan bahwa formasi yang dibuat ini kan pasti sudah sesuai dengan mapping. Jadi tolong implementasi, laksanakan harus linear dengan perencanaan. Ya, itu permintaan kami. Kan kita sudah susun perencanaan, masa iya pada saat pelaksanaan kita tidak ikuti, ya kan kurang kerjaan namanya, ya. Jadi bukan nggak bisa, saya ulang ya, tetapi kita sesuaikan memang dengan pemetaan. Jadi teman-teman, tolong pada saat didampingi oleh kepegawaian, saya kira saya minta tolong juga jangan juga baper bahwa kenapa saya di sini, kenapa formasiku di sini, kenapa di situ. Itu sudah saya yakin melalui pertimbangan yang matang. Yang penting adalah visinya kita ke depan semuanya duduk dulu. Terangkat dulu semua, ya. Nanti penyesuaian kelas, penyesuaian grade, nanti kita akan atur kemudian. Nanti kami berusaha ke Kemenpan, karena kemarin minggu lalu ada Pak Deputi SMA, Kemenpan, ada Pak Asli, Pak Suryo, itu ngobrol, ini gimana dengan teman-teman nanti ini yang kelasnya tidak sesuai karena harus turun. Dia bilang, nggak apa-apa, yang penting masuk dulu. Nanti 2 tahun kemudian baru kita lakukan penyesuaian. Apalagi ini yang teman-teman di pelaksana ini. Kenapa? Karena jabatan pelaksana, kalau kata Kemenpan, hanya ada tahun ini. Ya, jadi teman-teman yang lulusan SMA, SMP, SD, ini tempatnya minim mendaftar tahun ini. Jangan sampai dilewatkan kesempatannya. Oke, lanjut, silakan. Soal tanggal lahir atau tempat tanggal lahir yang salah dalam SK.
apakah itu bisa TMS atau tidak. Yang kedua, jabatan di dalam SK tidak sesuai dengan formasi yang dilamar, ataupun ada salah dalam SK sekdanya. Misalnya, ada kasus kejadian itu, dia seorang guru tapi dalam SK teknis atau usaha. Apakah bisa dipakai mendaftar SK-nya atau tidak? Terima kasih. Jadi kalau salah tanggal lahir, kita input tanggal berapa, kemudian kita submit upload tanggal berapa, dan tidak sama maka TMS. Kemudian jabatan tidak sesuai formasi. Per tahun 2024 itu ada anjak baru untuk semua non-ASN. Jadi yakin Maki, 9.000 lebih non-ASN yang bisa susul semua anjak yang ada sampai 2 tahun. Dan baru di 2024. Pasti tidak sama dengan formasi. Makanya penting nanti bagian kepegawaian arahkan Ki. Ya, untuk jabatan ini cocoknya formasinya apa? Kenapa? Karena nanti disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Ada 3 syarat mandatori teman-teman ya untuk mendaftar nanti P3K. Yang pertama, karena ada kualifikasi jabatan maka ijazah. Ya, harus ada ijazah. Ya, dengan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diminta di jabatan tersebut, di formasi tersebut. Yang kedua, SK non ASN, tanda tangan sekda. Ya, syarat ketiga, surat keterangan pengalaman kerja ditandatangan kepala dinas. Jadi untuk memastikan bahwa kita memiliki kualifikasi jabatan sesuai dengan formasi, nanti dijelaskan di dalam surat rekomendasi tersebut. Apakah kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan jabatan yang dilamar? Misalnya, sarjana pendidikan kenegaraan mendaftar untuk jabatan pengadministrasian perkantoran. Terima kasih. Apakah kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan formasi jabatan? Jawabannya adalah harus. Oke, jawabannya langsung dijawab oleh Ibu Kabit dan sebenarnya semua peserta bisa menjawabnya. Selanjutnya dari SMK Negeri. Yang kami dengar di awal bahwa honorer akan diangkat semuanya. Masalah regulasinya Bu, misalnya apakah nanti untuk P3 itu ada sistem afirmasi yang masuk database dia secara tes peringkat 100. Namun secara masa jabatan dia juga masa jabatannya lama. Apakah nanti ada penilaian khusus sehingga dia itu bisa naik peringkatnya? Ulangi ya. Jadi yang pertama kelengkapan persyaratan pendaftaran, yang kedua apakah ada afirmasi, yang ketiga apakah masa jabatan dihitung, kemudian yang keempat tentang PPG. Tolong dulu ditampilkan tadi yang tabel itu Pak, yang persyaratan, yang teknis guru kesehatan. Dalam seleksi P3K itu bukan pakai afirmasi, tapi pakai skala prioritas. Yang nomor 1 ini, pelamar prioritas ini udah setengah afirmasi nih, enggak 70% afirmasi kayaknya. Kenapa? Karena mereka ini pada saat daftar langsung lulus. Nah, kemudian afirmasi untuk yang punya A, B, C, D. Tolong diingat lagi nih, ini adalah prioritas dalam P3K tahun ini. Yang diutamakan paling pertama adalah K2, ya. Tolong teman-teman ingat. Kalau misalnya ada K2, terus tiba-tiba di sini ada guru yang bukan K2, semua dia punya. Yang mana lulus duluan? K2, ya. Oke. Prioritas berikutnya, non-ASN yang terdaftar pada database BKN dan aktif bekerja. Kalau misalnya ini database BKN, ini nggak database, ya. Yang mana duluan dikasih lulus? Database. Ya. Kemudian berikutnya, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik dan aktif mengajar 2 tahun berturut-turut beruntun. Ya, ini di ranking. Saya juga sebenarnya berharap ada masa jabatan dihitung, tetapi karena sudah aturannya di ranking. Jadi siapa paling tinggi nilainya di ranking sampai ke bawah. Kalau formasinya 30, peserta 30, lulus semua nggak? Iya dong, karena di ranking 1 sampai 30 masuk semua. Tapi kalau formasinya 20, yang daftar 30, berarti yang di ranking nomor 1 sampai 20, ya. Untuk PPG masuk skala prioritas di nomor 5. Siapa yang menentukan kelulusan? Bukan kami, tapi Panselnas. Jadi Panselnas itu punya kalian sendiri. Tapi yang jelas lulusan PPG itu tetap diingat. Ya, tetap masuk dalam skala prioritas urutan kelima. Oh, satu lagi. Kelengkapan persyaratan. Saya belum bisa jawab karena belum keluar pengumumannya, ya.
Belum ada. Nanti kalau sudah ada, kami kumpulkan lagi OPD untuk kami jelaskan. Nanti OPD akan sampaikan kita semua supaya jangan tanya satu persatu lagi ke BKD. Sedangkan tenaga honorer yang ada di sekolah kami ada 4 orang. Bagaimana solusinya? Apakah yang 1 orang harus mendaftar di instansi lain? Enggak, soalnya saya bingung ya. Kenapa pusing mau daftar di instansi lain? Nah, formasi tadi luar biasa banyaknya. Ya, nanti dikonsultasikan ke kepegawaiannya mana formasi yang dekat dari situ. Jadi kan dekat dari rumahnya kan? Ya, tapi saya berharap harusnya formasinya itu pas dong, sesuai. Teman-teman nanti kenapa ada jumlah formasi tidak sesuai dengan Dewan ASN kalau ngambil sampel terkecil sekolah misalnya ya? Karena anjap yang tersedia memang cuma segitu jumlahnya, nggak bisa dipaksa. Kalau cuma sisa 3 ya 3, nggak bisa dipaksa 4. Walaupun ASN-nya 4, 5, 6, 7, 10 nggak bisa. Ya, tetapi tentu pasti ada strategi dari teman-teman kepegawaian dinas pendidikan nih. Itu mau disalurkan kemana nantinya? Nanti makanya rajin-rajin komunikasi nanti dengan kepegawaiannya. Oke, baik, terima kasih Bu Kabid. Jadi izin menambahkan terkait dengan formasi, izin nanti juga bisa ditampilkan formasi kemarin dari BKD sudah diberikan untuk dinas pendidikan. Jadi di awal itu untuk mendapatkan formasi yang pertama kali diberikan adalah oleh Biro Ortala itu sebanyak 256. Jadi pada saat diberikan formasi untuk tenaga teknis hanya 256 itu sudah menjadi masalah besar untuk dinas pendidikan, di mana jumlah teknis pada saat itu di atas angka 2000. Sampai kemudian kami bertiga di sini, ada Pak Ruri, Pak Oka dan saya, kemudian pada saat itu juga ada Ibu Kabid. Kita pada saat di Klaro bersama dengan Menpan, kita negosiasi ke Menpan sampai kemudian bisa mendapatkan angka 2.200, pada saat itu 2.282. Namun itu masih kita alot dengan biro organisasi. Mereka belum bisa terima di mana kita melewati biro organisasi tembus ke Menpan. Lalu masih alot lagi kurang lebih 3 bulan pada saat itu. Kemudian barulah biro organisasi dengan Ibu Kaban ya, dengan Pak Kadis membuat berita acara, baru kemudian bisa diterima usulannya bahwa biro organisasi menerima angka tersebut. Lalu kemudian kita cocokkan kembali bahwa angka 2.282 itu diminta diinput ke dalam aplikasi CISN, diberikan waktu selama 1 bulan menjelang tahun baru. Izin teman-teman di sini banyak yang membantu sampai tidak ada liburan dan sebagainya. Itu perjuangan untuk mendapatkan formasi, jadi bukan hanya tiba-tiba formasi ini turun dari langit, tiba kemudian mau diisi oleh teman-teman. Terima kasih sekali teman-teman, dan pada saat itu mohon izin seandainya masih ada, tanpa mengurangi rasa hormat Pak Kasubat, pada saat itu masih ada Pak Azairin, itu kami semua bersama-sama merelakan waktu, ada juga dari operator sekolah membantu menginput pada saat itu untuk mendapatkan formasi seperti itu. Jadi kemudian formasi itu kami cocokkan dengan jumlah sekolah negeri yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 526. Sampai pada saat itulah kami meminta bantuan kepada Dapodik. Mohon izin saya masih boleh menyebutkan nama juga, pada saat itu minta bantuan Kepala UPT Teksom untuk kemudian bagaimana memformulasikan bahwa angka 2.282 ini kita bisa distribusi formasinya ke sekolah. Kita menggunakan rasio kebutuhan itu dengan melihat jumlah siswa. Jadi bukan melihat teman-teman non-ASN yang ada di sekolah, karena ketika kita melihat banyak ketimpangan, mohon maaf, mungkin di sekolah ada mungkin sekolah kecil memiliki tenaga tendik yang jauh lebih besar, namun bukan itu yang kami ambil, yaitu pada rasio jumlah siswa di Dapodik. Itu saja sih mungkin penjelasannya. Terima kasih. Kita harus lebih pintar-pintar nanti dalam mendaftar. Nah, ini adalah kuota ya. Ini kuota pengangkatan ya Pak? Ya. Coba bisa dilihat nih. Nah, ini jumlah, ini informasi kita ya 2024. Turun ke bawah. Ini jelas ya, jelas sekali nih. Oke, nah, ya, ini. Nah, kelihatan ya. Oke, turun lagi bawah. Nah, ini unit penempatan untuk formasi yang 7453. Kita lihat sekilas ya. Coba teman-teman lihat ya. Nah, ini guru di dinas pendidikan 2005-2010, oke. Untuk di sekretariat 42 orang. Ya, ETK 5,
Ya, pendidikan khusus 8, SMA 11, SMK 10, kemudian UPT 9. Ini kelihatan ya? Oke. Lanjut, Maros itu dapat 321 orang. Cabdis terbagi di sub tata usaha dan di SMA. Oke, turun ke bawah. Lagi, kita langsung aja ya. Wilayah 2 gua 136. Mengakomodir di tata usaha di kantornya dan juga di SMA nih. Kelihatan ya? Oke. Bone 154. Ya, ini kelihatan. Jadi sebenarnya teman-teman harusnya gampang nih mengidentifikasi karena jelas banget penempatannya langsung. Dan ini saya yakin walaupun memang dengan banyak pertimbangan jumlah guru dan lain jumlah murid dan lain sebagainya bebannya, tapi tetap pasti berusaha mengakomodir existing. Kalau naik di sana. Lanjut turun ke bawah. Oh, Sidrap 207. Lanjut lagi. Oh, ini di Bantaeng 227. Sinjai ya. Oh ini Cabdisnya kan Bulukumba, Sinjai, Bantaeng di kabupaten ya. Ini Kepulauan Selayar 60. Persaingan wilayah. 186 Takalar, Cineponto. Kemudian baru Pinang Parepare 202. Banyak ini. Kemudian Pangke 115. Toraja Utara Enrekang 191. Dan terakhir Palu 180. Habis ya? Jadi cuma 12 ya? Lutin. Ada lagi satu. Oh, Luwu Timur Luwu Utara 179. Habis ya. Oke. Jadi ini tekniknya dengan tenaga teknisnya ya. Kalau gurunya fungsional. Jadi sebenarnya kalau kita lihat komposisinya sudah sangat jelas terbagi. Jadi harusnya teman-teman tidak bingung lagi. Oke, saya kira mungkin itu ya. Maaf Bapak Ibu, bagaimana dengan Nona SM yang masa pengabdian 2 tahun Dapodik tapi tidak memiliki SK Sekda dari 2022 sampai penerbitan SK Sekda terakhir 2024 ini? Apakah bisa mendaftar P3K atau tidak dari SMA 5 Selayar? Ada yang bisa jawab ini? Tidak bisa ya. Ada beberapa pertanyaan yang mewakili teman-teman Tendik. Yang pertama terkait penjelasan persyaratan SK yang digunakan dalam pendaftaran P3K. Tadi Ibu menjelaskan bahwa yang dihitung TNT Januari 2022. Kemudian ada lagi penjelasan bahwa yang dipakai SK Sekda tahun 2024 yang perubahan dengan tanggal bulan Agustus kemarin. Pertanyaannya, bagaimana menghubungkan dua pernyataan ini, Bu? Di sisi lain ada juga teman-teman yang hilang namanya di SK Agustus ini, tapi dia ada di SK 2022. Ada juga teman jabatannya berubah di SK terakhir menjadi guru, padahal dia jelas-jelas dari Tendik. Karena beredar arahan dari Disdik bahwa SK tersebut digunakan sebagai pemilihan jabatan ketika mendaftar P3K nanti. Jadi bagaimana solusinya teman-teman yang hilang namanya di SK terakhir ataukah berubah jabatannya menjadi guru? Terus ini sebenarnya katanya dua pernyataan tentang 2022-2024. Berarti kurang fokus tadi ini Bapaknya ya. Masa kerja yang kami hitungkan 2 tahun terakhir. Yang kami mulai hitung adalah sekarang 2022, 2023 minimal 2 tahun terakhir. SK yang di-upload yang kami akui itu harus SK terakhir. Ya. Jadi pasti nanti kalau mau upload SK misalnya nih, kan ini kan ceritanya ini dia harus existing ya. Kita udah tahu dia existing. Untuk tahu dia existing berarti SK 2024-nya harus masuk. Untuk mengetahui bahwa dia sudah kerja dari 2022, berarti SK 2022-nya harus masuk. SK 2023-nya harus masuk. Kami menghitung 2 tahun masa kerjanya, startnya dari sekurang-kurangnya Januari 2022. Ya, untuk mengetahui teman-teman ini masih kerja apa enggak, harus di SK terbaru. Ya, jadi ini nggak kontradiktif Pak, nyambung. Ya, oke. Terus kalau yang tadi tinggal diperbaiki, ini mungkin tolong kita sepakati nih.
teman-teman. Tolong disepakati hari apa, atur, koordinasi, cepat ke bagian kepegawaian, semua datanya yang masih salah, perbaiki, didorong ke kami, supaya kami bisa keluarkan sebelum keluar pengumuman pendaftaran. Ya.